Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas keseimbangan benda tegar yang diawali dengan keseimbangan translasi. Keseimbangan translasi berhubungan erat dengan benda titik yang hanya dapat melakukan gerak translasi. Oleh karena gerak translasi dipengaruhi oleh gaya, maka keseimbangan translasi berkaitan dengan hukum Newton. Benda partikel dinyatakan seimbang translasi bila dalam keadaan diam. Oleh karena itu, berlaku hukum 1 Newton, yaitu jumlah gaya sama dengan 0. Kamu perhatikan gambar di samping ini. Sebuah benda digantung menggunakan tali. Maka di sini ada dua gaya. Gaya yang pertama yaitu gaya berat benda V, arahnya ke bawah. Gaya yang kedua yaitu gaya tegang tali, yaitu arahnya ke atas. Kalau dalam keadaan seimbang, maka kedua gaya ini nilainya sama. Itu artinya gaya tegang tali sama dengan gaya berat benda. Contoh, ini sebuah benda digantung menggunakan tali dengan membentuk sudut tertentu. Gaya-gaya yang miring di sini harus diproyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y, sumbu X dan sumbu Y. Sehingga benda ini dikatakan seimbang jika jumlah gaya ke arah sumbu X sama dengan 0 dan jumlah gaya ke arah sumbu Y yang ini sama dengan 0. Contoh, beban 24 kg diikat dengan tali seperti pada gambar. Pada persambungan ketiga tali, berapakah besar tegangan masing-masing tali jika sistem dalam keadaan seimbang? Kita perhatikan gambarnya ini. Sebuah beban masanya 24 kg. Itu artinya beban ini punya berat sebesar massa dikali gravitasi, yaitu 240 Newton. Nah, digantung dengan 3 buah tali yang memiliki titik pusat di sini. Nah, ini titik. Nah, sehingga ada T1, gaya tegang tali 1, membentuk sudut 53 derajat terhadap papan. Tali yang ketiga membentuk sudut 37 derajat terhadap papan. Yang ditanya, berapa gaya tegang tali masing-masing? Langkah pertama adalah kita akan menggambar diagram gaya pada sistem, yaitu gaya berat dan gaya tegang tali. Perhatikan gambar di samping. Tali yang miring T1 ini harus diproyeksikan pada sumbu X dan sumbu Y menjadi T1X dan T1Y. Terus tali yang ketiga ini juga miring, diproyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y menjadi T3X yang arahnya ke kiri dan T3Y yang arahnya ke atas. Sehingga pada sumbu X ada dua gaya. T1X arah ke kanan bernilai positif, T3X arah ke kiri bernilai negatif. Sedangkan pada sumbu Y ada 3 buah gaya, yaitu T1Y, T3Y arahnya ke atas positif, dan T2 gaya tegang tali. Di mana T2 ini nanti nilainya sama dengan berat benda. Gunakan prinsip keseimbangan benda titik, yaitu jumlah gaya sama dengan 0, yaitu jumlah gaya X ke arah sumbu X sama dengan 0. Tadi gaya yang ke arah sumbu X yaitu T1X dan T3X. T1X-nya positif, T3X-nya negatif karena ke kiri. Sehingga T1X dikurangi T3X sama dengan 0. Ya, T1X sama dengan T3X. Di mana T1X sama dengan T1 cosinus 53. Sedangkan T3 Tx sama dengan T3 cosinus 37.
di mana kosinus 53 sama dengan 3/5. Dan kosinus 37 sama dengan 4/5. Ya, kalau kita masukkan nilai menjadi T1 3/5 sama dengan T2 kali 4/5. Sehingga dapat diperoleh nilai T1 sama dengan 4/3 kali T2. Ini persamaan 1. Sekarang kita lihat gaya yang bekerja pada sumbu Y, yaitu ada T1Y dan T3Y arahnya ke atas positif. Nah, dan T2Y arahnya ke bawah dianggap negatif. Sehingga jumlah gaya terhadap sumbu X juga harus sama dengan 0. Maka T1Y ditambah T3Y dikurangi T2 sama dengan 0. Nah, atau T1 sin 53 ditambah T3 sin 37 derajat sama dengan T2. Dimana sin 53 itu 4/3. Ya, sehingga diperoleh ya, 4/3 dikali T1, T1 dimasukkan, ya ini 4/3 T3 ini, ya, sin 53 nya 4/5 ditambah T3 kali 3/5 sama dengan 240. 240 itu diperoleh dari T2 yang nilainya sama dengan W. Nah, sehingga dari konsep ini diperoleh nilai T3 sama dengan 144 Newton. Setelah T3 diperoleh 140 Newton, masuk ke persamaan 1. Sehingga T1 sama dengan 4/3 ini dikali 144. Berarti sama dengan 192 Newton. Sehingga gaya tegang tali masing-masing T1 nilainya 192 Newton. T2 nilainya sama dengan W 240 Newton. Dan T3 sama dengan 144 Newton. Nah, oke, bahkan ini nanti kalian coba sendiri. Nah, ini berikutnya menyelidiki keseimbangan translasi. Jadi kalau dua gaya yang bekerja pada sebuah benda ini tidak segaris lurus, maka akan menyebabkan benda berrotasi. Contohnya ini. Nah, kita lihat. Nah, muter. Nah, ini muter. Nah, kenapa? Karena kedua gaya ini tidak setitik tangkap. Nah, ini juga gitu, akan muter ke kiri. Nah, ini muter ke kiri. Karena gaya ke kiri lebih besar daripada gaya ke kanan. Sedangkan yang ini, nah, ini akan bergerak translasi. Maka dapat dikatakan yang ketiga ini adalah seimbang translasi. Oke. Nah, berikutnya yaitu keseimbangan rotasi. Keseimbangan rotasi berkaitan benda bukan partikel menerima gaya yang menimbulkan torsi atau atau momen gaya. Torsi terjadi ketika gaya yang bekerja pada benda tidak melewati pusat massanya. Dengan demikian benda akan melakukan gerak rotasi. Oleh karena itu keseimbangan rotasi terjadi jika jumlah torsi yang bekerja pada benda sama dengan 0. Atau keseimbangan rotasi syaratnya yaitu sigma tau harus sama dengan 0. Nah, ini contohnya. Torsi itu apa? Torsi itu adalah perkalian gaya terhadap lengan, atau jarak terhadap titik poros. Satuan torsi yaitu Newton meter. Karena satuan gaya dalam Newton dan R dalam meter, maka R adalah jarak tegak lurus F ke pusat rotasi. Bila terdapat lebih dari satu gaya, maka ditulis sigma tau sama dengan sigma F dikali R. Nah, kemudian aturan-aturan yang harus dipenuhi jika gaya yang contoh
pedagang es cincau menggunakan pikulan yang panjangnya 150 cm. Beban yang dipikul tidak sama seperti pada gambar, di mana letak yang harus dipikul yang tepat supaya pikulan tidak berputar atau miring. Ini kita lihat gambarnya, pedagang cincau membawa beban, yang satu 64 kg, yang satu 48 kg. Karena bebannya nggak sama, maka tumpuan harus diletakkan di mana agar dalam kondisi seimbang. Oke. Langkah pertama, melukiskan diagram gaya yang dapat menimbulkan torsi. Nah, ini kita lihat. Jadi kalau panjang pikulan itu 150 cm, maka tumpuannya harus di mana? Misalkan tumpuannya ada di sini, ya, maka kalau jarak antara tumpuan terhadap beban satu adalah X, maka jarak tumpuan terhadap beban yang kedua yaitu 150 min X. Nah, syaratnya tadi gunakan prinsip keseimbangan rotasi, yaitu sigma tau sama dengan 0. Nah, W1 mengakibatkan benda berputar ke kiri sehingga bernilai negatif. Sedangkan W2 gaya mengakibatkan benda berputar ke kanan. Jadi nilainya negatif. Nah, sehingga dapat diperoleh W2 dikali 150 min X ini, W2 kali 150 min X ya, dikurangi W1 ini kali X ini harus sama dengan 0 ini. Nah, ya kalau kita masukkan W2 nya 480 dikali 150 min X sama dengan 640 dikali X. Dan kalau dikalikan 480 kali 150 sama dengan 72.000. 480 kali min X yaitu min 480 min X. Ini dipindah ke kanan. Sehingga diperoleh 72.000 sama dengan 480 X plus 640 X, sehingga X ketemu 64,3 cm. Sehingga tumpuan pada pundak seorang penjual es cincau tadi harus berada di mana? Yaitu pada jarak 64,3 cm dari beban yang berat. Oke, ini bisa kalian coba nanti. Oke, kita lanjut. Ini menyelidiki keseimbangan rotasi. Oke, kita masuk ke keseimbangan benda tegar. Benda tegar memiliki karakteristik tidak akan berubah bentuk akibat adanya gaya luar. Ukuran benda tegar tidak pernah diabaikan. Oleh karena benda tegar memiliki peluang bergerak translasi maupun rotasi. Nah, sehingga syarat keseimbangan benda tegar itu ada dua, yaitu jumlah gaya sama dengan 0 dan jumlah torsi sama dengan 0. Oke. Contoh, ini ada sebuah tangga terbuat dari bambu yang panjangnya 5 meter. Masanya 12 kg dengan titik berat berada pada jarak 2 meter dari ujung bagian bawah. Di masa bambu ini titik beratnya berada pada 2 meter dari ujung bawah pada lantai ini. Nah, tangga disandarkan seperti gambar dalam kondisi hampir tergelincir. Jika dinding sandaran licin, berapakah koefisien gesek tangga dengan lantai? Yang ditanya view, koefisien gesek tangga terhadap lantai. Oke. Langkah pertama kita lukis diagram gaya yang bekerja pada tangga. Kita lihat di sini. Jadi gaya-gaya yang bekerja pada tangga kita lukis. Ada berapa gaya apa saja? Yang pertama nih pada sandaran dinding. Ini ada gaya karena licin. Gaya yang bekerja hanya
gaya normal yaitu N2. Kemudian yang kedua pada lantai. Nah, ini. Di sini ada gaya normal N1 arahnya ke atas dan ada gaya gesek arahnya ke kiri. Nah, yang ketiga gaya beban tangga yaitu pada jarak 2 meter dari lantai ini tadi. Nah, kemudian syarat dalam benda dalam kondisi seimbang tadi ada dua, yaitu sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Nah, jumlah gaya ini ada dua, gaya ke arah sumbu Z ini yang ke atas dan ke bawah, dan gaya ke arah sumbu X yaitu yang ke kanan maupun ke kiri. Gaya yang ke arah sumbu Z yaitu ada N1 dan V, berat beban tangga. Sehingga di sini N1 sama dengan V. Karena berat bebannya tangganya tadi 12 kg, berarti bebannya sama dengan 120 Newton. Sehingga diperoleh N1 nilainya 120 Newton. Sekarang yang ke arah sumbu X. Ini ada dua, yaitu Fs ke kiri bernilai negatif dan N2 ke kanan bernilai positif. Karena ini seimbang berarti N2 sama dengan Fs. Ini N2 sama dengan Fs sama dengan V kali N1. Karena N1 sama dengan 120, maka N2 sama dengan 120 V. Nah, syarat yang kedua yang harus dipenuhi yaitu momen gaya sama dengan 0. Nah, cari pusat rotasi. Pusat rotasi dicari pada titik yang memiliki gaya yang paling banyak, yaitu di sini, di lantai ini. Nah, maka di sini yang menyebabkan benda berotasi yaitu N2 memutar ke kanan dan N1 mengakibatkan ini sama-sama muter ke kanan. Maaf, N2 dan V. V mengakibatkan muter ke kiri dan N2 menyebabkan putar ke kanan. Nah, maka torsinya berapa? Nah, kalau ditarik garis lurus antara poros terhadap N2, ini panjangnya sama dengan 4. Nah, sehingga diperoleh N2 kali 4 dikurangi V dikali 2 cos theta sama dengan 0. N2-nya tadi sudah ketemu di sini, sehingga diperoleh 120 V kali 4 sama dengan 120 dikali 2 kali 3/5. Sehingga V koefisien geseknya ketemu 3/10 atau 0,3. Oke, soal berikutnya ini bisa kalian coba sendiri. Dicoba nanti. Nah, ini macam-macam keseimbangan benda. Oke. Nih, jenis keseimbangan. Ada 3 keseimbangan, yaitu keseimbangan stabil, labil, dan netral. Keseimbangan stabil ini cenderung mempertahankan kedudukan seperti semula ketika dengan posisi tetap. Sehingga artinya ketika gaya luar dihilangkan, maka benda akan segera kembali ke posisi semula. Ini namanya stabil. Nah, yang kedua ini labil. Ketika benda ini diberi gangguan sedikit dari luar, maka benda akan berpindah posisi. Maka dinamakan labil. Sedangkan keseimbangan netral terjadi pada benda yang mengalami gangguan luar posisi atau kedudukan berubah, tetapi salah satu koordinat titik beratnya tidak berubah. Maka ini dinamakan keseimbangan netral. Nah, ini batas keseimbangan adalah saat sistem akan terjadi. Kita perhatikan ini. Ini ada seorang yang berjalan pada papan yang diberi penumpu di sini. Nah, kalau kondisi seperti ini dalam kondisi seimbang, ketika anak ini bergerak, perhatikan di sini. Nah, tepat akan tergelincir seperti ini, maka kondisi papan sudah dalam kondisi yang tidak seimbang. Nah, kita coba lagi. Ya, ini. Nah, ini. Oke.